Selamat malam semua saudara-saudari seiman yang berada di studio. Kita akan belajar kitab Roma. Sebelum kita belajar, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan membawa saudara-saudari seiman di studio. Kami akan belajar firman Tuhan dan memberkati mereka dengan firman Tuhan. Mereka akan menyadari apa betapa besar itu hadiah yang kami dapat melalui Yesus Kristus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita harus melihat garis besar kitab Roma. Kalian harus perhatikan karena nanti ada quiz. Ada 4 bagian dalam kitab Roma. Yang pertama, kalian bisa melihat nomor 1, inti-inti keselamatan dan makna kabar baik. Mengapa Rasul Paulus menjelaskan tentang keselamatan dan makna kabar baik? Karena ada banyak orang mereka berpikir mereka sudah menjadi umat Allah, tetapi salah memahami tentang keselamatan. Tetapi mereka berpikir nanti kalau mereka berusaha terus bisa masuk ke surga. Ya. Karena mereka berpikir itu keselamatan urusan Allah. Tidak tahu manusia sampai mereka mati. Oleh sebab itu Rasul Paulus bilang kepada mereka, tidak. Tuhan sudah memberitahukan semuanya dari awal sampai akhirnya. Maka saat kita mendengar kabar baik, kita bisa sadar, itulah keselamatan dan hak-hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan. Jadi nomor 1 bagian ini penting. Dan setelah itu, dia menjelaskan tentang bangsa Israel. Mengapa? Karena bangsa Israel, mereka berpikir bahwa mereka sudah menjadi umat Allah. Mereka tidak perlu berusaha. Ya. Tetapi Tuhan ada rencana khusus bagi bangsa Israel. Jadi pasal 9, 10, 11. Itu bangsa itu dipilih oleh di masa lalu. Yang ini penting, kuncinya masa lalu. Pasal 10 ini sekarang. Dan pasal 11 untuk ke depan. Ya. Jadi kalian harus mengingat pasal 9 masa lalu, sekarang, ke depan. Dan hak istimewa dan tanggung jawab sebagai anak Allah. Saat kita sudah menjadi anak Allah, berarti diri kita sudah berubah dari hamba dosa ke anak Tuhan. Dan tapi kita seharusnya lebih bertumbuh dalam beberapa bagian yang kita belum bertumbuh di gereja. Ya, bagaimana kita bisa hidup ya di gereja dan di masyarakat dan di dalam persekutuan. Lihat di gereja, masyarakat, dan persekutuan. Dan setelah itu rencana Rasul Paulus pamit kepada jemaat gereja. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, ya, mudah. Dan nomor 1, kalian harus melihat lebih dalam. Yang pertama, pasal 1, ayat 1 sampai 15. Ini pendahuluan dan salam kepada jemaat gereja Roma. Kita sudah belajar yang ini. Dan ada 3 kunci kitab Roma. Ini dijelaskan dari 16 dan 18. Oh, hei, jangan main HP-HP. Perhatikan, ya. Saya sudah lihat, ya. Itu rugi kalau kalian tidak perhatikan, nanti kalian tidak akan dapat hadiah, ya. Kebutuhan keselamatan. Banyak orang berpikir, khusus itu di daerah Minahasa, kalau anak-anak sudah dapat dibaptis dari baik, mereka berpikir bahwa apa? Mereka sudah menjadi umat Allah, ya. Tidak, ya. Baptisan tidak membuktikan bahwa keselamatan mereka. Semua orang seharusnya secara pribadi mendengar kabar baik, menyadari mereka sungguh-sungguh orang berdosa dan bagaimana Tuhan membuat jalan keselamatan. Dan pasal 3 ayat 23 dan 31, bagaimana Allah menyediakan jalan keselamatan. Siapa yang menyediakan jalan keselamatan? Bukan manusia. Perbuatan manusia tidak membuka jalan keselamatan. Dan sekarang kita melihat
pasal 4 sampai pasal 5. Pasal 4 kita sudah belajar bahwa apa? Abraham, bagaimana dia dibenarkan, bagaimana apa artinya sunat, apa artinya hukum Taurat. Ya. Rasul Paulus membawa apa? Matematika. Jadi jalan keselamatan yang benar dan Kristus adalah jawaban atas dosa Adam. Dan pasal 6 sampai pasal 8 akibat dari keselamatan. Oke, hit. Berhenti video. Saya sudah jelaskan caranya, Pak Upi. Pak Upi 5 menit. Ya. Kalau sudah lewat 5 menit, mereka tidak apa-apa. Ya. 5 menit. Dan kelas Pak Andrew, kalau ada ujian, quiz, itu berarti ada hadiah. Jadi bukan menghakimi kalian, tetapi Pak Andrew dan rekan kerja mau memberi hadiah kepada kalian sesuai dengan nilai. Jadi kalian coba berhenti dan mulai. Oke, bagaimana kuisnya? Enak? Ya, tidak enak. Tapi kalau waktu kalian dapat hadiah, kalian enak. Ya. Jadi, pause lagi dan kalian akan membaca Kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11, saya berpikir ini hadiah-hadiah ya, tersiakan kepada kita oleh Tuhan. Ya. Apakah waktu kalian membaca firman Tuhan, apa hatinya kalian? Apa yang kalian harap menerima sesuatu dari firman Tuhan? Waktu kita membaca kitab Roma pasal 1 ayat 11, ada 4 hadiah-hadiah yang Tuhan menyediakan bagi kalian. Dan kalian akan perhatikan beberapa itu kosakata yang itu sambung. Kesambungan, conjunction. Yang pertama, ayat 1, oleh sebab itu. Yang kedua, kalian dapat di mana? Ya, ayat kedua juga. Dan ayat yang ketiga, bukan hanya itu. Dan ayat 11, bukan hanya itu saja. Jadi kalian bisa melihat, sepertinya Tuhan menyediakan banyak hadiah, dan satu demi satu, ya. Dan Rasul Paulus saat dia menjelaskan hadiah-hadiah yang tersedia oleh Tuhan kepada jemaat Romawi atau orang-orang percaya masa ini, dia sangat senang, ya, berbahagia, dan bukan hanya itu, bukan hanya itu saja, ada lagi, ya. Jadi banyak manusia mengakui mereka sudah menjadi orang percaya, mereka hanya mencari berkat jasmani. Kasihan, ya. Firman Tuhan itu bukan berkat jasmani, tetapi Tuhan merencanakan kehidupan itu selama-lamanya. Kalau kalian sudah dilahirkan kembali, sudah menjadi orang percaya, hadiah Tuhan itu lebih besar daripada pikiran manusia. Tetapi kasihan mereka walaupun tidak tahu, tetapi kuat hatinya, keras kepala. Ya. Mereka pegang dua-dua. Ya. Kesukaan di dunia dan mau masuk ke surga. Oh, ya. Ini susunannya itu salah. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan membimbing kehidupan kita. Kita bisa menjadi orang kaya, tetapi kadang-kadang tidak menjadi orang miskin. Tidak apa-apa. Mengapa? Karena Tuhan sudah menyediakan hadiah. Kita akan melihat. Jadi yang pertama bagian ini dibenarkan, ya, oleh apa? Iman. Tapi kita masih hidup, ya. Pak Andrew selalu bilang, kalau tujuan keselamatan Tuhan bukan hanya membawa itu orang percaya ke surga, kita seharusnya mati secara langsung saat kita dilahirkan kembali.
Tetapi walaupun kita sudah menjadi anak Tuhan, tapi di mana masih hidup, ya. Dan kasih karunia, ya. Dan itu membuat kita melihat menerima kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, bukan hanya itu, kesengsaraan. Aduh, kalian sangat setuju, betul? Setiap hari ada banyak hal-hal yang susah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi orang-orang biasa mengeluh, ya, mempersalahkan orang lain. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita mencari pengharapan, menikmati bersukacita. Dan keempat, Yesus Kristus menjadi perdamaian. Jadi waktu kalian melihat, oh ini apa hadiah? Oh, semoga kalian bisa merasa ini hadiah-hadiah yang bagi kalian memang luar biasa. Yang pertama, oleh sebab itu kita dibenarkan karena apa? Iman. Kemarin kita sudah melihat ada 3 golongan, primitif, ada cerdas, dan ada religius. Semuanya terbukti bersalah. Bagaimana mereka bisa dibenarkan? Bukan karena perbuatan mereka, dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Bukan hanya mereka hanya percaya Allah ada. Karena iblis, ruh-ruh jahat, mereka percaya Allah ada. Apa yang kita percaya karena penebusan dosa, pengampunan dosa melalui darah domba Allah Yesus Kristus. Itu yang iman kita. Jadi kita bisa melihat semua golongan bisa dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus di kayu salib. Dan bagaimana kita hidup sehari-hari. Karena damai sejahtera dengan siapa? Allah. Ya. Tuhan menyediakan damai sejahtera dengan Allah. Dulu kita sebagai musuh tidak ada damai sejahtera. Ya. Tetapi sekarang Tuhan sudah menyediakan damai sejahtera bagi kita oleh karena Tuhan kita. Bukan oleh karena perbuatan kita, bukan karena yang kita membuat yang sesuatu baik, tetapi hanya oleh Yesus Kristus. Jangan lupa, hadiah yang pertama, damai sejahtera dengan Allah oleh Yesus Kristus. Yang kedua, kita Roma pasal 5 ayat 2, oleh Dia. Ya. Kehidupan yang baru kita, semuanya dimulai oleh Dia, Yesus Kristus. Ya. Kita juga baru oleh masuk oleh iman kepada kasih karunia. Ya. Dan kasih karunia ini membuat kita bisa pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita tidak ada kemuliaan sebagai manusia, tetapi kita bermegah dalam pengharapan akan menerima apa? Kemuliaan Allah. Jadi kita hidup di dalam mana? Di dalam kasih karunia. Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita dari hukum yang kekal, tetapi Tuhan sudah menyiapkan semua hadiah-hadiah bagi anak yang baru lahir. Itu kita. Yang pertama, damai sejahtera dengan Allah. Yang kedua, kita berhidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, saya habis banyak waktu untuk membuat paham pelajaran ini, ya, karena saya mau menjelaskan lebih jelas. Lihat, yang ketiga hadiah bukan hanya itu saja. Setiap hari kalian akan menyadari, ya betul, apa selalu terjadi kesengsaraan. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita.
Selalu muncul. Itu. Jadi kita bisa membandingkan antara orang percaya dan belum percaya. Orang percaya dalam kesengsaraan melihat, memandang siapa? Bukan dirinya sendiri. Tapi orang biasa, mereka selalu menghakimi orang yang lain, mempersalahkan orang yang lain, atau mencari yang soal, mengeluh. Lihat, kesengsaraan ini itu apa? Menimbulkan ketekunan. Jadi kesengsaraan itu membuat ketekunan, ya. Bukan karena kita, bukan karena kemampuan kita, oleh karena Dia, ya, oleh karena Yesus Kristus kita sudah diselamatkan, sudah ada damai sejahtera dengan Allah, kasih karunia. Jadi itu menimbulkan ketekunan. Dan setelah ketekunan, ini tahan uji. Jadi kita terus bisa membuat sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita saat kita mengenal Tuhan, kita lebih berani, dan semua yang ketiga ini membuat apa? Ya betul, pengharapan. Pengharapan yang kekal. Tidak akan berubah. Ya. Jadi waktu kita melihat prinsip kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, tahan ini semua akan menimbulkan pengharapan. Siapa yang membuat semua yang ini? Banyak orang Kristen berpikir bahwa, oh, saya harus berusaha. Tidak ada dia. Salah. Ya. Banyak orang Kristen karena tanpa pengetahuan tentang firman Tuhan, mereka pasti berpikir seperti itu. Mereka membawa gaya hidup duniawi ke dalam kehidupan sebagai orang percaya. Karena mereka tidak belajar firman Tuhan. Mereka hanya mendengar khotbah hari Minggu. Itu juga salah kadang-kadang. Mereka tidak memperhatikan firman Tuhan. Aduh, kasihan. Jadi kalian bisa melihat, Rasul Paulus membawa pengharapan. Ya. Tetapi pengharapan ini, ya, kapan kalian dapat? Rasul Paulus mengingatkan kembali, jangan lupa kalian tidak bisa membuat pengharapan yang kekal walaupun mereka sudah kita menjadi orang percaya. Siapa yang memberi pengharapan? Tuhan. Kapan? Kapan Dia memberi pengharapan yang kekal kepada kita? Itu yang Dia menjelaskan ayat 6 sampai ayat 10. Yang pertama, karena waktu kita masih lemah. Yang kedua, ketika kita masih berdosa, ayat 8. Dan ketika masih keturu, ayat 10. Mengapa Rasul Paulus menjelaskan 3 waktunya? Karena banyak orang berpikir, oh waktu mereka ya merasa saya sehat, saya kuat, mereka bergiat di dalam gereja. Di waktu mereka lemah, aduh, mohon maaf, saya lemah, tidak mau pergi ke gereja. Ya. Dan itu memang ini menarik sekali. Mereka berpikir, oh saya lemah, tidak bisa pergi ke gereja. Tetapi mereka melakukan apa yang mereka mau. Ya. Jangan membohongi Tuhan. Tapi kalau kalian mau hidup seperti itu, dipersilakan. Ya. Saya tidak mau paksa. Tetapi kalau kalian mau berhidup sungguh-sungguh sebagai orang percaya, ikutlah, ya, menaati firman Tuhan dan melihat betapa besar belas kasih kepada kalian. Karena waktu kita masih lemah, apa artinya lemah? Tidak ada tenaga, ya. Tidak bisa membuat sesuatu dengan kemampuan kita. Itu berarti masih lemah. Ayat 6, karena waktu kita masih lemah,
apa yang Tuhan melakukan bagi kita. Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Nah, memang ini luar biasa. Kapan Kristus telah mati? Ya. Dan Rasul Paulus membawa itu sepertinya contoh ya di manusia. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang berani mati. Ya. Kapan Kristus telah mati? Kita masih lemah. Apa artinya? Tuhan sudah tahu ya kita lemah. Jadi saat kita membuat sesuatu yang salah, ya jangan berusaha menyelesaikan persoalan dengan kemampuan kalian. Tuhan sudah memberitahukan bahwa saya sudah tahu kalian masih lemah. Jadi ayo mari datang kepada saya. Ya. Jadi masih lemah Kristus telah mati. Amin. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya itu. Ketika kita masih berdosa, apa artinya berdosa? Kita hanya menunggu hukum mati. Ya. Tidak ada yang harapan. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih orang berdosa. Jadi memang luar biasa. Karena manusia, kalau ada yang orang membuat sesuatu yang baik, oh ya, dia baik. Jadi saya bisa mati bagi dia. Tetapi, ayo, semua kita orang berdosa. Ketika masih kita berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Jangan lupa, sekarang Rasul Paulus terus mengingatkan kembali oleh dia karena Yesus Kristus. Kristus telah mati untuk siapa? Kita. Inilah yang belas kasih. Dan dia menantang tuki-tuki otak kita. Kalian dapat belas kasih begini. Tapi apakah kalian masih mau hidup sepertinya dulu? Yang Paulus bilang tidak bisa. Kalau kalian sudah merasa kasih Tuhan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Darah domba Allah Yesus Kristus mengampuni semua dosa kita. Inilah yang iman. Ya. Kita percaya yang ini. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Keselamatan itu bukan hanya diselamatkan dari murka Allah, tetapi tadi kita sudah melihat hadiah yang pertama, kita sudah dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan yang kedua, kasih karunia. Yang sekarang pengharapan ketika masih seteru. Ya. Ayat 10. Sebab jikalau kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Kalian bisa melihat bahwa Rasul Paulus setiap ayat dia membawa siapa? Yesus Kristus. Apa artinya ini? Yesus Kristus adalah pusat kehidupan kita. Oleh kematian anaknya, apa yang itu terjadi? Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Tadi diselamatkan dari murka Allah, sekarang diselamatkan oleh hidupnya. Setiap hari kita akan diselamatkan. Ya.
oleh karena Yesus Kristus. Jadi kan kita perlu yang Yesus Kristus saat diselamatkan dari muka Allah, tidak masuk ke neraka, tetapi kita perlu Yesus Kristus setiap momen di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita menyadari belas kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kita, tidak akan menjadi seorang yang berani. Karena hati diri kita sudah berubah. Oh, ada orang yang tanya, "Eh, apa nama marga keluarga?" Oh ya, Pakim. Ya. Dan sekarang ada tanya, oh jadi apa nama marga keluarga? Oh ya, Tuhan. Dan yang terakhir, bukan hanya itu saja, dan bukan hanya itu saja yang terakhir. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi Rasul Paulus waktu dia menulis surat, mungkin dia sangat bersuka cita menulis semuanya. Oh ya betul. Ya bukan karena kita. Ini oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Yang maha kuasa, maha kudus, dan maha tahu. Dialah yang Tuhan kita. Ya, kita bisa mengakui itu. Sebab oleh dia kita telah menerima pendamaian itu. Waktu kita melihat pendamaian, apa artinya pendamaian, ya? Dan ini kita dapat pendamaian sebagai hadiah, harus harus melihat apa artinya dari konteks masa dulu kekaisaran Romawi. Artinya begini, bagi pembaca sama Romawi, pendamaian berarti dulu saya adalah pemberontak yang seharusnya dihukum mati. Inilah yang jati diri, ya. Namun sekarang status saya diangkat menjadi seperti anak kaisar. Sehingga saya tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Jadi sebagai pemberontak yang seharusnya dihukum mati melalui oleh Yesus Kristus menjadi apa? Ya, anak kaisar, anak raja. Inilah jati diri kita. Inilah artinya pendamaian. Saat masa kekaisaran Romawi, mereka menggunakan kosakata pendamaian, ya, artinya seperti gambaran ini, ya. Inilah yang Tuhan buat bagi kita semua, ya. Kalian sudah melihat hadiah-hadiah ayat pertama, ayat oleh karena dia juga bukan hanya itu, bukan itu saja. Yang pertama dibenarkan kita bisa hidup dalam apa? Damai sejahtera dengan Allah. Ya. Yang kedua, kasih karunia, pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Yang ketiga, pengharapan. Betul? Kapan kita menerima pengharapan? Saat kita masih lemah, masih berdosa, masih betul. Jadi waktu kalian jatuh dalam dosa sebagai anak Tuhan, jangan malu. Balik kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi pengharapan dalam 3 hal. Kalian masih lemah, orang berdosa, dan betul. Dan sekarang pendamaian. Tuhan menyiapkan banyak hadiah-hadiah bagi anak. Itu yang Rasul Paulus mau mengingatkan kembali kepada semua orang yang membaca surat ini. Sampai masa lalu, dari masa lalu sampai sekarang dan nanti ke depan. Ya. Jadi kalian sudah belajar bagian ini dan melihat gambaran ini, saya membuat pengakuan Pak Andrew. Nanti kalian dalam grup diskusi, kalian perlu membuat semua pengakuan Pak Andrew. Dan Pak Upi akan memberi hadiah kalau kalian semua membuat pengakuan Pak Andrew. Ya. Jangan ikut ini.
kalian harus menulis kata-kata sendiri. Saya buat ini. Dibenarkan karena iman, kita berharap dan bersukacita dalam kemuliaan Allah di dalam kasih karunia-Nya. Menyadari dan merasakan makna pengharapan di tengah penderitaan, serta bersukacita juga karena Yesus Kristus. Saya akan hidup di dunia karena Yesus Kristus yang mengasihi saya. Inilah yang pengakuan yang Pak Andrew setelah saya menggali lebih dalam bagiannya ini. Jadi dalam grup diskusi kalian harus membuat pengakuan sendiri, ya, seperti yang saya sudah tunjukkan contoh dan menjelaskan 3 inti-inti yang kalian bersyukur kepada Tuhan setelah kalian belajar bagian ini. Dan yang ketiga, apa jati diri kalian sekarang? Jelaskanlah, ya. Dan keempat, apa pendapat dari bagian ini? Jadi setelah kalian belajar semua ini, apa yang Tuhan mengingatkan kembali kepada kalian? Dan apa yang kalian bisa mengambil dari pelajaran? Terima kasih, inilah yang pelajaran. Dan nanti kalau kalian gagal ujian, Pak Upi akan memberi kesempatan yang lagi. Jadi selesaikan dan mengambil semua hadiah disediakan untuk kalian. Terima kasih.